بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم اشف مرضانا اللهم افتح لنا حجا مبرورا وعمرا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita libur karena bulan Ramadan atau karena Idul Fitri, maka alhamdulillah kita bisa buka lagi pengajian kita pada maghrib sampai isya insyaallah taala. Ini adalah majelis yang pertama setelah kita libur. Maka saya tidak memulai tafsir sebagaimana biasanya, tetapi saya akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin penting untuk kita ulang-ulang pengetahuannya pada majelis kali ini. Yang pertama, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya mengingatkan kembali kenapa kita mengadakan pengajian pada maghrib sampai isya. Asal muasalnya dulu apa? Inilah hadis yang dulu pertama kali saya sampaikan ketika kita memulai pengajian di sini. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 801 dari Abdullah bin Amr bin As, dia mengatakan, "Shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghrib." Kami salat maghrib bersama Nabi. Faraja'a man raja', lalu ada yang pulang ke rumah. Wa aqaba man aqab, ada yang tetap ta'qib. Ta'qib itu ibadah di masjid, setelah sholat menunggu sholat berikutnya, setelah maghrib menunggu isya, ini ta'qib. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah datang musri'an dengan cepat, qad hafazahun nafas, terengah-engah nafasnya, wa qad hasara an rukbatayhi, menyingkap kedua lututnya, faqala, mengatakan, abshiru hadza rabbukum, bergembiralah, ini pemelihara kalian, qad fataha baban min abwabis sama, sudah membuka satu pintu dari pintu-pintu langit, yubahi bikumul malaikah, Allah banggakan malaikat, Allah banggakan kalian kepada para malaikat. Nah, jadi ini fadilahnya. Kenapa kita adakan majlis ba'da maghrib sampai isya? Kenapa tidak ba'da isya saja? Sebagian orang pengajiannya ba'da isya, Pak. Kenapa? Katanya lebih panjang. Tapi kita ba'da maghrib sampai isya, paling-paling 45 menit. Nah, kenapa dipilih ba'da maghrib? Ini sebabnya. Allah membanggakan kita di hadapan para malaikat. Kalau kita tetap berada di masjid ba'da maghrib sampai isya. Apa kata Allah? Yaqulu, Allah katakan, unzuru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hamba saya ini, qad qadaw faridah, mereka sudah menyelesaikan satu ibadah fardu yaitu salat maghrib, wa hum yanzuruna ukhra, lalu mereka menunggu salat fardu yang lain yaitu salat isya. Nah, maka sekarang kita bayangkan pintu langit sedang dibuka oleh Allah, Allah sedang melihat kepada kita, Allah kemudian membanggakan kita di hadapan para malaikat. Ini hamba-hamba saya yang baik-baik, mereka sudah melakukan ibadah fardu tapi menunggu ibadah fardu yang lain, diisi dengan ibadah bebas, baca Quran sendiri-sendiri juga boleh. Tapi biasanya kalau sendiri-sendiri cepat bosan, makanya diadakan pengajian seperti ini supaya terasa nyaman. Karena ibadah kalau dilakukan berbareng-bareng bersama-sama tidak terasa berat, kalau sendiri cepat bosan. Inilah hadis yang pertama kali dulu saya sampaikan ketika kita mengadakan majlis di masjid ini. Kemudian yang kedua, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadah kita tidak akan sempurna. Kita disuruh salat khusyuk tapi tidak khusyuk. Kita disuruh puasa Ramadan secara sempurna tapi nggak sempurna. Makanya disyariatkan kita melakukan ibadah sunnah. Sebelum maghrib salat sunnah, setelah maghrib salat sunnah, sebelum isya salat sunnah, setelah isya salat sunnah. Kenapa? Karena maghrib kita nggak sempurna, karena isya kita nggak sempurna. Maka kekurangan-kekurangan ditambah dengan ibadah sunnah. Puasa Ramadan juga begitu. Puasa Ramadan mestinya sempurna total, nggak ada kata-kata kotor, nggak ada perbuatan yang sia-sia. Tapi kadang-kadang kita masih melakukan. Nah, maka supaya Ramadan kita sempurna gimana? Ditambal dengan puasa sunnah 6 hari setelah Ramadan.
Itulah yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini, yaitu satu buku yang sudah saya tulis pada masa yang lampau dengan judul Sedunia Shaum Syawal. Ini buku sudah saya tulis kapan ini? Ternyata di sini ada tanggalnya. Selesai ditulis belum muncul. Oh ya. Selesai ditulis pada malam Ahad 5 Syawal 1432 atau 2011. Kemudian sekarang diperbaiki lagi, yaitu pada hari ini, pada hari Rabu 13 Syawal 1444 atau 2023. Jadi usia buku ini sudah 10 tahun lebih, Pak. Nulisnya 2011. Sekarang kita kaji 2023. Dan mungkin sudah pernah dikaji di tempat yang lain, saya nggak ngerti, saya lupa. Ditulis oleh Al-Faqir Az-Zaid Abu Zaidan hafizahullah. Ini WA baru 089540263392. WA yang lama dibuang saja karena sudah tidak terpakai. Dalam buku ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim seperti biasanya supaya berkah, karena segala sesuatu dimulai dengan Bismillah menjadi berkah. Tanpa Bismillah berkahnya hilang atau kurang. Kemudian muqaddimah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta, kalau kamu sudah selesai, fansab, maka tegaklah lagi. Jadi ini dasar puasa Syawal, surat Al-Insyirah ayat 7. Kalau sudah selesai salat, jangan langsung pergi, tapi zikir dulu, wirid. Selesai salat, jangan langsung meluyur pergi, tapi doa dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Selesai salat, tidak langsung pergi, tapi salat sunnah. Salat sunnahnya boleh di masjid, boleh di rumah, tapi di rumah lebih baik. Nah, demikian juga puasa Ramadan selesai, nggak langsung makan terus sampai tahun depan, enggak, tapi ada puasa lagi. Puasa Syawal ada, puasa Senin Kemis ada, puasa Ayyamul Bid ada, puasa Arafah ada, puasa Asyura ada, Tasu'a ada. Nah, banyak puasa-puasa sunnah. Inilah dasarnya surat Al-Insyirah ayat 7, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai, maka tegaklah melakukan ibadah yang lain. Maka selepas sholat tidak langsung pergi keluar masjid, namun melanjutkan ibadah berikutnya, yaitu berwirid dan berzikir. Juga selepas saum Ramadan tidak pesta makan tiap hari, namun melanjutkan saum lainnya. Buku ini akan mengupas secara ringkas seputar fikih puasa 6 hari di bulan Syawal, menukil dari 2 kamus fikih yang sangat bagus, yaitu pertama kitab Mausu'ah Kuwaitiyah, dan yang kedua kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kitab Fiqhul Islami ini ditulis oleh seorang ulama kontemporer, sudah wafat, namanya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Wafatnya tahun berapa ya, lupa saya, tapi ya sekitar 2000 sekian nih, sebelum 2010-an nih. Itu yang menulis apa? Syekh Wahbah Zuhaili. Berarti sekarang kita membahas buku ini pahalanya ngalir kepada beliau Syekh Wahbah Zuhaili. Maka pentingnya nulis ilmu gini, Pak. Panjenengan sudah mati, ilmu masih dibaca orang, masih dapat pahala. Buku ini kalau dibaca orang nantinya ketika saya sudah mati, maka saya dapat aliran pahala. Kajian ini kemudian diupload di YouTube, kalau masih ada yang mendengarkan kajian di YouTube tadi, maka yang upload juga dapat pahala. Nah, karena itu fadilahnya menyebarkan ilmu di sini, ya. Maka kita kalau bisa nulis buku kalau bisa. Ya. Kemudian hukum puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari bulan Syawal adalah sunnah menurut mayoritas ahli fikih. Di dalam kitab Mausu'ah Kuwaitiyah dikatakan zahaba jumhurul fuqaha, mayoritas para ulama berpendapat, yaitu madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan orang-orang akhir dari madhab Hanafi, mengatakan bahwasanya yusannu, disunahkan puasa 6 hari di bulan Syawal setelah bulan Ramadan. Kata-kata mayoritas ini berarti ada perselisihan pendapat, Pak. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang mengatakan hukumnya tidak sunnah. Yang mengatakan sunnah mayoritas. Mayoritas perinciannya siapa? Madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali.
Tambah satu lagi mazhab Hanafi tetapi mutaakhir, yaitu mazhab Hanafi yang akhir-akhir. Adapun mazhab Hanafi yang dulu-dulu, ulama-ulama dulu, maka mereka beranggapan tidak sunnah. Terus kalau tidak sunnah hukumnya apa? Nah, nanti dibahas pada poin berikutnya. Dalil bahwasanya saum ini sunnah, yaitu tidak wajib, adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa itu Islam?" Maka beliau mengatakan, Islam adalah khamsu salawatin fil yaumi wal lailah, salat 5 waktu sehari semalam. Maka dia bertanya, apakah ada lagi salat yang wajib? Nabi mengatakan, la, enggak ada. Yang wajib cuma 5. Illa an tatawwa, kecuali kalau kamu mau salat sunnah, silakan. Nih, nambah-nambah silakan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wasiyamu Ramadan, juga kewajiban puasa Ramadan. Maka orang itu bertanya, apakah ada puasa lagi yang wajib yang lainnya? Maka Rasulullah mengatakan, la illa an tatawwa, enggak ada lagi yang wajib, tapi kalau kamu mau puasa sunnah silahkan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan zakat yang wajib, dan dia bertanya, apakah ada zakat yang wajib selain itu? Beliau mengatakan, enggak ada, kecuali kalau kamu mau sedekah sunnah maka silahkan. Akhirnya orang itu pergi, kemudian dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan menambahi yang wajib, tapi juga tidak akan saya kurangi. Maka Rasulullah mengatakan, aflaha in shadaqa, orang ini beruntung kalau dia jujur, yaitu tidak mengurangi kewajiban yang harus dilakukan di dalam Islam ini. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa selain Ramadan hukumnya apa? Sunnah, yaitu pada kalimat ini, illa an tatawwa. Kamu wajibnya cuma puasa Ramadan, setelah itu nggak ada yang wajib, kecuali kalau kamu sukarela silahkan. Nah, puasa Syawal juga sukarela, yang mau silahkan, yang tidak mau juga silahkan. Tapi mana lebih utama antara yang puasa Syawal dengan yang tidak? Jelas yang puasa Syawal lebih utama. Apa fungsinya puasa Syawal? Tadi nambal kekurangan. Termasuk kekurangan buku ini yang saya tulis adalah tidak adanya hadis yang menunjukkan bahwa puasa sunnah fungsinya untuk menambal kekurangan puasa wajib. Maka buku ditulis oleh seorang manusia itu pasti ada kekurangannya. Kadang-kadang kekurangannya baru terasa setelah beberapa tahun. Dulu saya nulis buku ini saya kira sudah cukup lengkap nih. Tapi sekarang tahun 2023, 12 tahun berikutnya, saya merasa ada yang kurang ini. Mestinya di sini ditampilkan apa fungsinya puasa sunnah, yaitu untuk menambal kekurangan pada puasa wajib kita. Mana dalilnya? Mari saya tampilkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi shalah. Amalan hamba yang pertama dihisab adalah salat. Kalau salatnya baik maka dia sukses dan beruntung. Kalau salatnya rusak maka dia rugi. Kalau ada yang kurang dari ibadah fardunya maka Allah bertanya, perhatikanlah wahai para malaikat, apakah hamba saya ini punya amal sunnah? Fayukammilu biha man taqas. Maka Allah pun menyempurnakan apa yang kurang dari amalan fardunya. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Kemudian seluruh amalnya diperlakukan seperti itu. Jadi pertama kali sholat, sholatnya ternyata ada yang kurang, dia nggak khusyuk, dia dari takbir pertama sudah mikir bisnis, takbir kedua mikir bujuluru, takbir ketiga mikir nopo meleh. Jadi sholat maghrib itu setiap rakaatnya mikir macam-macam, Mbak. Nah, maka berarti kan kurang nih sholatnya nih, ya. Maka Allah bertanya, ada nggak dia sholat sunnah? Oh ada. Habis maghrib sholat sunnah, sebelum maghrib sholat sunnah, habis isya sholat sunnah, sebelum isya sholat sunnah. Nah, disempurnakan. Semua ibadah juga begitu. Artinya puasa juga begitu, shaum. Kemudian zakat juga begitu. Yang lain-lainnya seperti itu. Yang wajib-wajib ditambahi dengan yang sunnah-sunnah. Ini hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, derajatnya sahih. Nah, maka hadis ini semestinya saya tampilkan dalam buku ini. Insya Allah pada terbitan yang berikutnya insya Allah akan ditampilkan. Kemudian apa dalil disyariatkannya puasa Syawal? Dalilnya hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan,
thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia mengiringinya dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, maka itu seperti puasa setahun penuh. Muncul pertanyaan, Pak, kok bisa puasa Ramadan plus 6 hari sama dengan puasa setahun? Ngitungnya gimana? Nah, itu dibahas pada bab fadilahnya. Fadilahnya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Nabi, siyamu syahri Ramadan bi asyrati ashhurin, puasa Ramadan dihitung puasa 10 bulan, wa sittatu ayyamin ba'dahunna bi syahrain, puasa 6 hari setelah Ramadan dihitung 2 bulan, fadzalika tamamu sanah, berarti totalnya 1 tahun. Jadi ringkasnya, kenapa kok dihitung puasa 1 tahun? Itu karena dalil yang disebutkan dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha, surat An'am 160. Ini dihafalkan karena ini dalil sangat populer, terutama yang biasa ceramah ngapalkan ini. Surat An'am surat 6 ayat 160, man jaa bil hasanah, siapa melakukan kebaikan, falahu asyrun amthaluha atau asyru amthaliha, 2 qiraah, dia mendapatkan 10 kali lipat. Nah, maka puasa Ramadan 1 bulan berarti 10 bulan. Puasa Syawal 6 hari berarti 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. 10 tambah 2, 12, pas setahun. Nah, hitung-hitungnya begitu. Kemudian 6 hari puasa Syawal fadilahnya sama dengan 60 hari puasa fardu menurut 2 madhab, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Jadi kalau kita puasa 6 hari di bulan Syawal, bukan di bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah atau Muharram atau Safar atau yang lainnya, tapi Syawal, menurut 2 ulama, 2 madhab Syafi'i sama Hambali, fadilahnya sama dengan puasa 60 hari, tapi 60 hari yang selevel Ramadan, yaitu puasa fardu. Nanti kalau kita puasa 6 harinya di luar Syawal, menurut 2 madhab ini, itu sama dengan puasa 60 hari, tapi 60 hari puasa sunnah. Jadi apa bedanya puasa 6 hari di bulan Syawal dengan puasa 6 hari di luar Syawal? Menurut 2 madhab ini, bedanya kalau di Syawal nilainya puasa fardu, kalau di luar Syawal nilainya puasa sunnah. Jelas nih? Tapi ini tidak sepakat para ulama. Ini hanya 2 madhab, yaitu madhab Syafi'i sama madhab Hambali. Kemudian tadi saya katakan bahwa sebagian ulama mengatakan puasa Syawal bukan sunnah. Apa terus hukumnya? Mereka mengatakan puasa Syawal hukumnya makruh. Makruh itu gimana? Kalau dilakukan tidak berdosa, tetapi ditinggalkan lebih baik. Nah, maka orang-orang yang biasanya nggak puasa Syawal itu bisa jadi madhabnya madhab apa? Hanafi. Atau kemungkinan kedua, memang orang yang bukan ahli puasa. Sebenarnya dia ngikutinya madhab Syafi'i. Apalagi orang Indonesia kan, ya, pakai kunut subuh, nah, madhab Syafi'i. Lah, tapi madhab Syafi'i kok nggak puasa? Saya nggak ahli puasa. Oke lah, nggak apa-apa. Memang tidak wajib. Tapi kalau madhab Hanafiyah, mereka berpendapat makruh. Heran Bapak Ibu, puasa kok makruh ini? Jadi puasa itu ada yang wajib seperti Ramadan, ada yang sunnah seperti Senin Kemis, ada yang haram seperti puasa pada Idul Fitri Idul Adha, ada yang makruh seperti puasa Syawal menurut mazhab Hanafi. Muncul pertanyaan, mikirnya gimana? Puasa kok makruh? Nah, mari kita bahas. Wa nuqila an Abi Hanifah, dinukil dari Abu Hanifah rahimahullah, karahatu shaumi sittatin min Syawal, makruh puasa 6 hari bulan Syawal, mutafarriqan kana au mutatabi'an, baik itu terpisah-pisah atau berturut-turut. Berturut-turut artinya tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal, atau terpisah-pisah, misalnya tanggal 2 puasa, kemudian tanggal 4, kemudian tanggal 6, sama saja, itu makruh. Wa an Abi Yusuf karahatuhu mutatabi'an, menurut muridnya Abu Hanifah yang bernama Abu Yusuf, yang makruh itu kalau bertubi-tubi saja. Jadi tanggal 2 sampai tanggal 7 poso terus, nah itu yang makruh. Tetapi kalau terpisah-pisah nggak makruh. Nah, muncul pertanyaan, kenapa kalau bertubi-tubi makruh? Nah, di sini dalam buku ini memang tidak disebutkan, tapi saya jelaskan. Mereka beranggapan makruh karena
Kalau seseorang puasa Ramadan selesai kemudian bertubi-tubi puasa 6 hari setelah itu, bisa menimbulkan kerancuan paham. Orang yang nggak pernah belajar atau pengajian seperti ini, mereka akan mengira, oh ternyata puasa Ramadan itu 36 hari. Kok bisa? Karena Pak Kiainya puasa setelah Ramadan selesai nambah 6 hari berturut-turut. Nah, maka ketika memunculkan pemikiran yang salah seperti ini menyebabkan hukumnya apa? Makruh. Kemudian pendapat sebagian ulama, wa'tabarul Kasani, Imam Kasani berpendapat, Imam Kasani seorang ulama mazhab Hanafi. Ini punya pemikiran lain dia. Mahallal karaha ayyasuma yaumal fitri. Makruhnya itu kalau puasa Syawalnya dimulai tanggal 1 Syawal, dari tanggal 1 sampai tanggal 6, nah itu baru makruh. Tetapi kalau mulainya tanggal 2, ya nggak makruh dong, karena tidak melanggar aturan. Kan memang hari Idul Fitri kan nggak boleh puasa kan. Kalau tanggal 1 langsung puasa, berarti antara ibadah wajib dengan ibadah sunnah itu bersambung. Sementara dalam Islam ini kita diajari ibadah wajib sama sunnah harus ada pemisahnya. Makanya setelah selesai kita sholat maghrib langsung berdiri sholat sunnah setelah maghrib, nggak boleh. Harus ada pemisahnya. Wirid dulu 33, 33, 33. Atau pengajian dulu, atau makan snack dulu, baru kemudian sholat sunnah. Tapi ujuk-ujuk assalamualaikum, assalamualaikum langsung Allahu Akbar, nggak boleh. Ada seseorang pernah selesai salat wajib kemudian langsung bangkit, oleh Sayyidina Umar ditarik tangannya, duduk. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, umat terdahulu hancur gara-gara antara ibadah wajib dengan ibadah sunnah gak ada pemisah. Rasulullah yang ada di pengimaman mengetahui hal itu mengatakan, shadaqah, benar kata Sayyidina Umar, memang seperti itu. Maka puasa wajib Ramadan kalau sudah selesai nggak boleh langsung puasa sunnah, tapi 1 hari dulu dipisah. Kalau sudah dipisah, silahkan puasa bertubi-tubi. Nah, kata Imam Kasani nggak makruh. Jadi Imam Kasani memahami ya penjelasan Abu Hanifah bahwasanya tidak boleh kita puasa 6 hari di bulan Syawal atau makruh. Itu makruhnya kalau tadi bersambung tadi. Kalau nggak bersambung nggak apa-apa. Kata Imam Al-Kasani rahimahullah taala. Beda lagi mazhab Malikiyah. Beliau berpendapat, ulama mazhab Malikiyah, kariha saumaha, makruh puasa Syawal limuqtadan bih, bagi orang-orang yang jadi panutan, Pak Kiai atau ulama besar jadi panutan. Kenapa? Karena panutan itu nanti kalau melakukan sesuatu orang-orang akan memahami salah. Dan ini terbukti Pak, ada seorang khatib itu khutbah Jumat, selesai khutbah Jumat selalu menutup khutbahnya dengan innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Maka selesai khutbah, karena berkali-kali saya jadi makmumnya, saya kemudian bertanya sama beliau, "Loh Pak Imam, kenapa khutbah Jumat antum selalu menutup dengan itu?" Maka beliau mengatakan, "Loh, bukannya itu sunnah?" Maka saya tanya lagi, "Loh, kok antum tahu bahwa sunnah dari mana?" Saya selama ini belajar kitab nggak pernah ada hadis menunjukkan itu sunnah Nabi, nggak ada. Maka beliau ternyata mengatakan, karena saya pernah Jumatan sama seorang kiai besar di Solo, itu ternyata menutup khutbah Jumatnya dengan itu, maka saya anggap itu sunnah karena yang melakukan kiai besar, nggak usah saya sebutkan namanya, kiai besar di Solo katanya. Nah, ini ternyata betul sesuai kata mazhab Maliki. Orang-orang yang terpandang melakukan sesuatu itu bisa disalahpahami oleh orang-orang yang awam. Bahkan ini contoh ini tadi bukan orang awam, dia seorang ustadz, dia punya pesantren, dia ngimami Jumatan, bahkan ngimami salat 5 waktu, tapi gara-gara ada ulama besar yang melakukannya, dia salah paham, dia dikira sunnah. Maka saya katakan enggak ada sunnah Nabi kayak begitu, enggak ada. Tetapi kalau panjenengan menutup khutbah Jumat dengan itu enggak apa-apa, tapi enggak usah selalu, karena kalau selalu ini menimbulkan salah paham tadi. Sehingga silahkan ditutup dengan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, silahkan, tapi enggak harus enggak selalu, setiap khutbah Jumat. Baik, maka menurut mazhab Maliki, makruhnya puasa Syawal itu bagi orang-orang yang muqtada bih, orang-orang yang jadi panutan. Adapun orang-orang seperti kita, orang-orang biasa,
bukan panutan, silahkan puasa Syawal nggak apa-apa, nggak akan menimbulkan salah paham pada masyarakat. Saya kasih contoh lagi, orang panutan itu menyebabkan salah paham. Syekh Utsaimin itu ulama besar Saudi. Dulu ada dua ulama besar Saudi, udah wafat sekarang semua, Syekh bin Baz sama Syekh Utsaimin. Nah, ini dua ulama terbesar di Saudi zaman dulu. Syekh Utsaimin pernah ditanya seseorang, Syekh Utsaimin, kalau sholat itu kan tahiyat sunnahnya bergerak-gerak, apakah menggerakkan ini sunnahnya itu 17 kali gitu? Maka Syekh Utsaimin kaget, loh kenapa engkau menyebutkan angka 17 kali? Kata dia, karena saya pernah melihat anda sholat, saya hitung jenengan tuh menggerakkan sampai 17 kali. Oh bayangkan Pak, ulama gerakkan ini dihitung loh Pak, pengpiro gerak ini. Maka kata beliau, subhanallah, nggak ada sunnah ngitung begitu. Yaitu kebetulan saya gerakannya 17 kali, tapi bukan berarti 17 kali itu sunnah. Ini contoh Pak, ulama besar begitu, harus hati-hati, wajib hati-hati, hati-hati. Tapi ustadz kecil seperti saya, nggak banyak yang memandang, nggak ada masalah, lebih aman. Ustadz kecil seperti saya, makan dihi, nggak ada yang protes Pak, nggak viral. Tapi misalnya ulama besar, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir misalnya, makan dihi, wah viral itu langsung sudah, pasti. Masuk YouTube pasti. Tapi kalau saya makan dihi, silahkan, nggak ada masalah, nggak ada yang peduli. Baik, kembali ke sini, karena kita orang-orang biasa, maka silahkan puasa Syawal, nggak makruh sama sekali menurut mazhab Maliki. Ini alasan makruh sudah saya jelaskan tadi. Kemudian pembahasan berikutnya, menurut mazhab Syafi'i, puasa Syawal itu khusus di bulan Syawal, khusus di bulan Syawal. Ini menurut mazhab siapa? Syafi'iyah. Nggak bisa dilakukan di bulan yang lain. Karena Rasulullah mengatakan bahwasanya sitan min syawalin, dia mengiringi dengan 6 hari Syawal, maka harus Syawal. Kalau tidak di bulan Syawal, tidak dapat fadilah ini. Kenapa mereka berpendapat seperti itu? Tadi sudah saya jelaskan, karena menurut mereka puasa 6 hari di bulan Syawal nilainya seperti 60 hari puasa wajib. Itu alasan mereka, maka harus di bulan Syawal. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya puasa Syawal tidak harus di bulan Syawal, tapi bebas di bulan apapun. Dan ini mazhab Maliki, saya tampilkan di belakang nanti insyaallah taala. Alasan mereka apa? Alasannya karena 66 dilipat gandakan menjadi 60, ini berlaku tidak hanya di bulan Syawal. Pada surat An'am tadi ayat 160, Allah mengatakan man jaa bil hasanah, siapapun melakukan kebaikan. Tidak ada kata-kata siapapun melakukan kebaikan di bulan Syawal, enggak ada. Berarti di bulan Dzulqa'dah sama juga, di bulan Dzulhijjah sama juga, di bulan Muharram sama juga. Maka orang-orang yang tidak ahli puasa, silahkan melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, tapi tidak wajib di bulan Syawal. Bisa misalnya bulan Syawal cuma ngambil 3 hari, Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Diniatkan 3 niatan. Niatan puasa Syawal 3 hari, dan niatan puasa Ayyamul Bid 3 hari, dan karena tanggal 14 besok itu adalah hari Kamis, niatkan puasa Kamis. 3 niatan boleh. Terus kalau sudah dapat 3, nggak puasa lagi. Nanti nunggu bulan Dzulhijjah, ada tanggal 9 puasa Arafah, berarti sudah dapat 4. Nanti nunggu lagi bulan Muharram, ada tuh puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram sama puasa Asyura 10 Muharram, pas 6. Ini bagi yang nggak ahli puasa, saya sarankan tetap melakukan puasa 6 hari, tapi nggak harus Syawal. Syawal ngambil 3 saja atau 2 saja, nanti 2 berikutnya pada bulan berikutnya, 2 berikutnya pada bulan berikutnya, bisa seperti itu. Kemudian puasa Syawal disyariatkan bagi siapa? Menurut mazhab Syafi'i disyariatkan likulli ahadin, untuk siapapun manusia, nggak peduli apakah Ramadan kemarin dia puasa atau tidak. Misalnya ada orang yang sakit selama bulan Ramadan, maka selama Ramadan dia tidak puasa. Terus setelah masuk Syawal dia sembuh. Sunnah enggak bagi dia untuk puasa Syawal? Menurut mazhab Syafi'i tetap sunnah, likulli ahad, siapapun. Ada orang haid misalnya, haidnya tetapi 29 hari,
Maka selama Ramadan 29 hari dia enggak puasa. Puasa Ramadannya kebetulan memang 29 hari. Masuk Syawal suci dia. Sucinya 1 hari. Kemudian 29 hari dia haid lagi. Nah, apakah dia sunnah untuk puasa? Sunnah untuk puasa Syawal tetap sunnah menurut mazhab Syafi'i. Tapi jarang orang haid sampai 29 hari, jarang. Rata-rata 7 hari atau 6 hari. Tapi seandainya ada, seperti itu. Menurut ulama mazhab Hambali, la yustahabbu, tidak disunnahkan siyamuha, puasa Syawal, illa liman shoma Ramadan, kecuali bagi orang-orang yang kemarin puasa Ramadan. Karena Rasulullah bersabda, siapa yang puasa Ramadan lalu menambah dengan 6 hari Syawal. Nah, berarti menambahnya ini khusus bagi yang kemarin puasa Ramadan. Ini mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali mungkin pemikirannya ini karena sesuai tekstualnya hadis. Hadisnya menyebutkan Ramadan plus Syawal. Berarti plusnya ini hanya orang-orang yang puasa Ramadan. Tapi dalam mazhab Syafi'i lebih luas cara mikirnya. Kalau puasa Ramadan saja yang wajib sudah selesai, masih disunahkan puasa Syawal, apalagi yang Ramadan tidak puasa, maka puasa Syawal lebih penting untuk dia. Ramadan saja kamu nggak puasa, maka puasa Syawal hendaklah lebih dipentingkan untuk dia. Kemudian puasa Syawal apakah harus berturut-turut atau boleh terpisah? Mana yang lebih utama? Ini pertanyaannya apa? Mana lebih utama? Berturut-turut atau terpisah? Mana lebih utama? Di sini ada perselisihan pendapat, Pak. Menurut mazhab Syafi'i, yang lebih utama adalah tatabu, berturut-turut. Jadi tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal. Ini lebih utama. Alasannya apa? Mubadarah, karena bersegera melakukan ibadah. Kita tidak tahu kapan kita mati. Kita merencanakan nanti saya puasa Syawal, akhir Syawal. Ternyata belum masuk akhir Syawal, sudah mati, sehingga belum sempat melakukan puasa Syawal. Maka mazhab Syafi'i dalam hal ini sangat kuat pendapatnya sesuai dengan kalam Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah melakukan amalan-amalan yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa termasuk amalan yang mendatangkan ampunan dari Allah, maka disuruh kita bergegas, segera tanggal 2 langsung puasa. Dan ini dipakai oleh Pak Lek saya, sudah wafat rahimahullah. Beliau punya kebiasaan sekeluarga, jadi beliau, istrinya, anak-anaknya, sekeluarga sudah punya kebiasaan tanggal 2 Syawal puasa sampai tanggal 7. Rahimahullah, sudah wafat beliau. Adiknya bapak saya, adiknya Ustaz Abdillah. Dan ini satu adat yang bagus. Setelah bapaknya wafat, maka anak-anaknya yang berkunjung ke rumah bapak saya. Pas berkunjung ke rumah, saya hidangkan makanan, minuman, nggak ada satupun yang makan. Maka saya tanya, loh kenapa nggak dimakan nih? Ya seperti biasa kami puasa Syawal, meskipun kelilingan ke kerabat-kerabat, tapi tetap tidak nyentuh makanan apapun. Nah, ini kalau bisa dilakukan oleh seluruh kaum muslimin, ya bagus. Karena apa? Berarti semuanya akan sepakat untuk tidak kelilingan pada 7 hari pertama, ya, karena semuanya puasa. Ya. Tapi jarang ya melakukan gini, Pak. Ya, jarang sekali. Ya. Okay. Menurut mazhab Hambali, tidak ada bedanya antara berturut-turut dengan dipisah-pisah, sama aja. Bedanya apa? Fadilahnya mana? Dalil fadilahnya memang nggak ada yang tegas. Kalau yang tadi bergegaslah itu kan dalil umum, tapi dalil khusus nggak ada di sini. Nah, maka mazhab Hambali nggak bedakan. Menurut mazhab Hanafi, lebih bagus malah mutafarriqah, dipisah-pisah. Cara misahnya gimana? Kulla usbu' yaumain, setiap satu pekan ambil 2 hari saja. Pekan pertama ambil 2 hari, pekan kedua ambil 2 hari, pekan ketiga ambil 2 hari. Mazhab Hanafi kenapa lebih memilih dipisah-pisah? Tadi sudah saya jelaskan di awal, dikhawatirkan kalau langsung berlanjut ada orang salah paham, dikira puasa Ramadan 36 hari. Kalau dipisah-pisah 2 hari puasa, terus nanti nggak puasa lagi, maka salah paham seperti ini insya Allah nggak akan muncul. Baik, ini yang tadi saya sampaikan ya. Puasa Syawal tidak harus di bulan Syawal, ini menurut mazhab Maliki.
Mungkin antum bertanya, kok bisa mazhab Maliki mengatakan puasa Syawal tidak harus di bulan Syawal? Nabi saja mengatakan diiringi di bulan Syawal. Kok berani-beraninya mereka mengatakan tidak harus Syawal? Apakah mereka menantang sabda Nabi? Enggak menantang. Tetapi mereka memahami bahwasanya sabda Nabi fi Syawalin, 6 hari di bulan Syawal, itu alat takhfif fi haqqil mukallaf. Itu Nabi ingin memberikan keringanan li'tiyadihi syiyam, karena dia sudah terbiasa puasa selama 30 hari. Kita sudah terlatih puasa Ramadan 30 hari. Suruh nambah 6, gampang tak Pak? Oh, sudah terlatih. Kemarin, Ramadan kemarin itu, saya disuruh ngimami jam 2 malam Pak, tarawih. Maka hari-hari ini saya bangun jam 2 gampang. Tapi belum tentu 2 bulan ke depan. Hari-hari ini gampang. Tapi nanti biasanya kendor. Akhirnya karena kendor enggak jam 2 lagi, mundur jam lama-lama setengah 2, lama-lama jam 3, mungkin lama-lama sampai jam 4 mungkin, tapi mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan maksimal jam 3. Maka jam 2 kenapa saya terbiasa bangun hari-hari ini? Karena selama 1 bulan suruh ngimami jam 2, jadi gampang bangun. Demikian juga di sini. Kenapa disuruh puasanya Syawal? Karena sudah puasa Ramadan, maka kalau dilakukan Syawalnya gampang. Coba seandainya Nabi mengatakan, barang siapa yang puasa Ramadan selesai, kemudian puasa Muharram tambah 6 hari, orang awang-awangan Pak. Karena sudah Syawal mangan terus, Dzulqa'dah mangan terus, Dzulhijjah mangan terus. Muharram suruh 6 hari, kelenger udah, males nih. Tapi kalau Syawal lebih gampang. Ini pemikiran mazhab Maliki. Panjenengan cocok atau tidak cocok silahkan, tapi saya sarankan setiap ada ulama berpendapat jangan langsung ditolak. Lihat dulu cara mikirnya gimana. Dulu ketika saya melihat ini mazhab Maliki, saya merasa aneh. Piye itu mazhab Maliki? Nabi saja menyebutkan Syawal, kok mereka mengatakan tidak harus Syawal? Orang Jerman. Dulu saya mikirnya gitu Pak. Sekarang sudah mulai nggak begitu lagi. Pokoknya setiap ulama ngomong, antum telisik dulu, pelajari dulu. Kenapa ngomong gitu? Karena levelnya ulama Pak. Kita ini levelnya orang awam. Meskipun saya ustadz, tapi levelnya awam kalau dibandingkan para ulama. Jadi saya awam, bukan ulama. Meskipun di kalangan orang awam dianggap orang berilmu, tapi kalau ketemu ulama saya awam. Maka kalau ketemu penjelasan ulama, saya tidak berhak menyalahkan langsung, nggak boleh seperti itu. Kamu cari dulu kenapa ulama ini mengatakan seperti itu. Bisa jadi dia punya hujah yang kamu belum paham. Kalau sudah paham, kamu akan diam. Contohnya seperti ini. Kemudian, bolehkah mendahulukan puasa sunnah daripada mengqadha atau melunasi utang bulan Ramadan? Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Namun ada isyarat bagus dari Syekh Dr. Wahbah Zuhaidi, yaitu bahwasanya niat saum Syawal boleh digabung dengan niat saum qadha Ramadan. Berikut ini kutipan fatwa beliau. Yahsulu lahu thawabuha, tetap mendapatkan puasa fadilah puasa Syawal walau shoma qadaan au nadhran au ghairi dzalik, meskipun dia puasanya adalah puasa melunasi utang Ramadan atau puasa nazar ataupun yang lain. Jadi ringkasnya ini mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya utang puasa Ramadan niatnya boleh digabung dengan puasa Syawal. Kok bisa begitu? Karena puasa Syawal menurut mazhab Syafi'i adalah apapun puasa yang Anda lakukan di bulan Syawal, itu namanya puasa Syawal. Baik itu melunasi utang Ramadan, baik itu puasa nazar, baik itu puasa kafarah, ini puasa wajib semua, atau puasa sunnah, yaitu Senin Kemis, yaitu Ayyamul Bid, sama saja. Pokoknya dilakukan di bulan Syawal, berarti puasa Syawal. Contoh yang lainnya, yang semisal itu adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Sebelum duduk di masjid disuruh untuk sholat sunnah, namanya tahiyatul masjid. Kalau datang ke masjid sudah qomat, maka kita langsung ikut sholat. Sholat yang kita lakukan itu adalah sholat wajib, tetapi fungsinya sekaligus sebagai tahiyatul masjid, menghormati masjid, yaitu sebelum duduk sholat dulu. Maka mirip dengan itu, puasa apapun di bulan Syawal berarti adalah puasa Syawal.
Maka untuk ibu-ibu yang bukan ahli puasa dan punya utang 6 hari di bulan Ramadan, maka bisa pakai mazhab Syafi'i dalam hal ini. Tapi kalau panjenengan ahli puasa, sudah biasa puasa Senin Kemis, sudah puasa Ayyamul Bid, mending tidak usah pakai mazhab Syafi'i ini, tapi pakai mazhab mayoritas ulama. Namanya ibadah wajib nggak bisa digabung-gabungkan dengan ibadah sunnah. Maka puasa Ramadan utangnya melunasinya wajib, jangan digabung dengan puasa sunnah Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.